Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul muhtaromin, para alim, para bini sepuh, hadirin, hadirat, wabil khusus penyebun al-ustad Bapak Dr. Umar Siddiq, Magister Agama yang kita hormati. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengawali majelis kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti halaman 414. Waktu sepenuhnya dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila Syekh Zainuddin Ibnu Syekh Ahmad Makbari wa Syekh Bakar Muhammad Sattaw wa Ki Ahmad Said Asrori. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Orang yang paling dekat kepadaku dari kamu semua pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak puasa dan paling banyak berpikir. Ya jelas gitu. Tadi nanti di hari kiamat itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak puasa dan berpikir. Berpikir seperti ini, maksudnya diskusi masalah keagamaan dan sebagainya. Jadi zikir masih kalah dengan fikir. Jadi kajian itu masih menang daripada zikir. Bukan berarti kita menyepelekan zikir, semaan Al-Quran dan sebagainya, tetapi yang namanya kajian, tafsir, ya, pengajian kitab itu insya Allah lebih utama daripada hanya sekedar zikir. Ini kan tafakkuran, fikir, tafakkur. Wa qaluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kafura ta'amuhu kafura adzabuhu. Siapa yang banyak makannya maka banyak siksanya. Nah ini jadi jangan dipahami tekstual gitu. Terus kemudian orang yang banyak makannya berarti siksanya di neraka, makanya tidak seperti itu. Ini sebab akibat. Ketika orang itu banyak makan, yang dipikirkan hanya makan saja, terus kemudian perutnya itu kenyang terus, kemungkinan besar kan ibadahnya kan lalai, males gitu loh. Ya, mau sholat males, mau ngaji juga males. Nah akhirnya kan dia itu terhalang untuk beramal soleh gara-gara dia itu banyak makannya. Wa qaluhu alaihi salam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sihhata ma kasratin naum. Tidaklah sehat beserta orang yang banyak tidur. Wala sihhata ma kasratil akli. Tidaklah sehat beserta orang yang banyak makan. Wala shifaa biharamin. Dan tidaklah berobat dengan barang-barang yang haram. Nah, jadi
Rasulullah senantiasa menekankan bahwa kunci kesehatan itu segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Jadi khairul umuri ausatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah tengah-tengahnya. Tidur itu kalau menurut kesehatan minimal 8 jam. Minimal itu standar kesehatan 8 jam ya. Jadi itu standar kesehatan. Nah ini kalau terlalu banyak melebihi itu ya nanti tidak sehat. Tetapi nanti di sini nanti beda lagi dengan orang tasawuf, itu beda, itu kan tinjauan kesehatan ya, tinjauan kesehatan. Tapi menurut ilmu kedokteran memang minimal itu dan maksimal ya, berarti minimal dan maksimal minimal dan maksimal itu 8 jam itu ya, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih ya. Dan tidaklah sehat banyak makan. Jadi saya juga belum bisa mengukur kalau makan itu tidak, perut kita itu kita bagi 3 ya. Sepertiga untuk minum, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk udara. Itu petunjuknya Rasulullah. Nah, Rasulullah itu kalau makan, yang saya juga belum bisa meniru ya. Rasulullah itu tidak makan sebelum lapar dan ketika makan tidak sampai kekenyangan. Nah, Rasulullah. Jadi beliau itu lapar baru makan. Ya panjenengan kita kan piyambak lah kalau makan nggih pagi jam berapa, siang jam berapa, terus sore jam berapa. Kadang-kadang nggih repot nggih, kadang-kadang sudah makan 3 kali terus ada undangan pikir entek genduret pikir widak genduren, nah kan nggih repot nggih. Nah itu kadang-kadang saya kalau sudah, karena saya sudah merasa tua gini itu ndak makan saya nggih. Ndak terus jajan terus diticipi tok mubadir niku nggih. Mending wis mboten sah. Nah, tapi nek panjenengan sekiat memang lapar masih nggih monggo kersa ya. Kan ukuran perut orang itu beda-beda niki, beda-beda nggih. Jadi kalau bisa itu makan kalau sudah lapar, kalau makan jangan sampai kekenyangan. Itu sangat baik sekali itu. Nah, terus kemudian tidaklah berobat dengan barang yang haram, hati-hati nggih. Diusahakan berobat itu pakai barang yang halal dulu nggih. Loro gatel gitu tumbasne kalpanak, ditumbasne ketanazol gitu. Ke dokter dulu. Mboten kok tiba-tiba terus langsung golek tekek dibakar dipangan. Nah niku kan tekek niku haram. Barang haram jenengan bakar nggih tombol jare kita tombol gatel. Itu jalan terakhir, jalan terakhir. Masih banyak obat yang halal ngoten lho nggih. Saya obat-obatan dari dokter terus kemudian belerang ya. Saya pernah makan belerang tuh di pondok niku. Kadang-kadang gatel niku mbuandel. Kula mak melerang kalih roti pokis niku. Nah niku nggih. Itu kan barang halal gitu loh. Belum tidak haram. Nah. Wa qaluhu alaihi salatu wassalam salasatun turithu qaswatal qalbi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 hal yang menyebabkan kerasnya hati. Hubbun naumi, yang pertama senang tidur. Wa hubbur rohati, senang menganggur. Wa hubbul akli, dan senang makan. Nah ini jadi kerasnya hati itu, napa hati keras itu? Dituturi wangel. Nggih rumangsa bener. Terus diparingi nasihat wangel, ini termasuk tondo-tondo kerasnya hati. Nah itu penyebabnya apa? 3. 1 senang tidur. Malam misalnya bar isya sudah tidur, tangi-tangi nggih. Subuh jam 5 ngoten pun tidur nggih. Mengke badhe suwe tilem malih. Iki kan corona lockdown. Nah, tilem malih sampai siang. Badhe dhuwuran tilem malih. Nah ngoten niku. Dadi tidur ini kan hubul naum. Wa hubbur rohati, seneng nganggur nggih, senengane layah-layah kalih nglamun nggih. Sanggo uang. Nah ini kan napa niku enak niku sedaya nggih seneng nggih kalih runggulu karo ngerokokan kalih ngopi ngoten niku nggih. Nggih seperlunya saja nggih. Boleh ngerokok, jangan terus kemudian ngerokok kalih ngopi mboten asa. Monggo ngopi kalih ngerokok. Tapi jangan sampai terus
berlama-lama, teng warung teng kesuwen, nggih. Teng angkring kesuwen itu adalah hubbur rohah, seneng nganggur, nggih. Wa hubbul akli seneng mangan, nggih. Senengane teng pundi-pundi nggih mangan, golek mangan nggih. Padahal pun wareg lho nggih, pun wareg. Wa qalu alaihi salam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syabi'a fid dunya jaa'a yaumal qiyamah. Siapa yang kekenyangan di dunia maka akan kelaparan di hari kiamat. Wa man jaa'a fid dunya, siapa yang kelaparan di dunia sabi'a yaumal qiyamah, akan kekenyangan di akhirat. Nah niki sing mudah-mudahan dengan niki sing termasuk kula nggih, kula sing jarang puasa sunah paling nggih Arafah napa niku tarwiyah, muga-muga mulai hari ini malam ini kita niatkan puasa Senin Kemis nggih. Mudah-mudahan minggu depan nggih. Sing monggo sing derek jadi minggu depan kita niatkan puasa Senin Kemis. Tenan puasa niku dahar nu malih enak nggih. Monggo dengan hati sini. Siapa yang kekenyangan di dunia maka akan kelaparan di akhirat. Siapa yang kelaparan di dunia senang puasa maka akan kenyangan di akhirat. Nah niki di hari kiamat. Wa sayadhkurun nadhimi afatis sab'i biqouli afatu sab'in ilal akhir. Dan pengarang kitab akan menyebutkan mudorotnya kekenyangan dengan perkataannya lafat afatu sab'i ilal akhir. Wa sayati syarhu dzalika insyaallahu taala, dan akan diterangkan penjelasannya terhadap hal itu insya Allah jika Allah mengendaki bi absata mimma huna, yang lebih luas daripada ini. Jadi insya Allah nanti entah di jilid 2 niki atau di jilid 3 nanti akan lebih diterangkan bahayanya ingkang hubut akli seneng mangan nggih, sing seneng tidur seneng nganggur nih, ada fasal sendiri yang akan dijelaskan lebih luas nggih. Ngoten riyen. Ini kita mengingatkan kembali bahwa kita ini sekarang ini sedang membahas tentang hakikat akhlak. Nah, jadi tentang akhlak, tentang hakikat. Maka dengan demikian cara pemahamannya itu tidak boleh secara harfiah, lafaz. Jadi lafadznya itu seperti itu. Jadi kita harus mengkaji dari satu dari nilai-nilai ini. Jadi ini penting. Sebab kalau nanti itu cara pemahaman kita itu secara sederhana, nanti kita ini menjadi orang yang keras. Contoh letterlek itu jadi keras kita. Jadi contoh sederhananya adalah tadi yang di awal itu bahwa orang yang banyak makan nanti di akhirat dia akan kelaparan. Nah, berarti tadi seperti itu. Lalu kan kita kalau nanti diartikan seperti itu, maka kita tidak boleh kenyang-kenyang kan itu. Nah, ini akhirnya kan kita menjadi berbeda. Maka dengan demikian kita harus mengurai dari lafadz ini itu sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan. Jadi cara pemahamannya seperti itu. Jadi kalau kita makan itu kekenyangan, nah ini namanya saja wis kuarken ya, kekenyangan. Semuanya saja kalau diawali dengan kelebihan itu maka itu juga tidak akan baik. Kelaparan juga tidak baik. Nah, termasuk seperti itu. Nah, ini dengan demikian maka ini penting sekali agar kita apa? Ini tujuannya adalah membahas ini, tujuannya agar kita ini taqarrub kepada Allah. Kita ini agar kita itu senang beribadah kepada Allah. Jadi orang yang banyak makan, banyak tidur, banyak istirahat dalam pengertian lamun sing renek gunane itu maka kita akan jauh dengan Allah. Nah, bagaimana? Lah wis wetenge wareg kewareken sing dipikir apa kan ndak enek. Nah, terus lek wis tidur, bagaimana kita akan zikir kepada Allah? Kan juga tidak mungkin. Nah, lalu
kalau kita ini banyak menghayal, ngelamun barang-barang yang kaitannya dengan ini kan berurutan, weteng wareg, terus berarti turu, lelai turu. Ini kan besok nih mikir karena pengen wetenge wareg, besok mangan opo neh kan begitu. Nah, ini mangan opo neh lah, terus selanjutnya akibatnya apa? Dia tidak, waktunya habis tidak untuk takarrub kepada Allah, tidak untuk zikir kepada Allah. Jadi dengan demikian hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini diminta untuk menjaga stabilitas hidup. Jadi mangan ya ora oleh kuarken, terus apa turu ya ora oleh kakean turu, terus artinya nganggur, jadi pengangguran itu juga tidak baik. Nah, pertanyaannya Pak Suki, lele niki corona niki ora oleh nandi-nandi, niki terus pundi ya. Niki termasuk sing di ora olehi karo Kanjeng Nabi napa mboten. Nah, niki lek di awake dhewe untuk seperti sekarang ini sakniki wis kerja wis full. Kantor ya wis, sekolahan ya masuk, terus kerja yang lainnya yang sawah ya ora pernah leren. Artinya wis tetep ae sing bergerumbul juga berkerumun juga ini juga banyak sudah boleh. Jadi dengan demikian tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita tidak boleh untuk malas-malasan itu dengan alasan apapun. Kecuali kalau itu darurat syar'i, artinya memang itu tidak boleh. Kondisinya sakit, berbeda lagi. Terus ini kondisinya ini dalam kondisi pandemi, nah metu bodoh mati, tapi ora oleh. Metu nulari tonggone, terus tonggone marahi mati, ora oleh. Nah, jadi ini karena ada sebab. Kalau tidak ada sebab, itu ingin menikmati hidup bermalas-malasan, itu tidak boleh. Barangkali itu 3 hal ini. Ada yang perlu didalami, monggo. Lanjut nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membahas apa ya tadi puasa nggih. Wa innama kana qiyamul lail minal adwiyati aidon. Pastinya qiyamul lail itu juga termasuk obat juga. Obat jasad. Li annahu muthibu kaidis syaiton. Karena qiyamul lail itu menghilangkan tipu daya setan. Wa nahin anil ismi, mencegah berbuat dosa. Wa dafi'ud da'i anil jasadi, kemudian menolak penyakit dari jasad. Wa mardhur rabbi, mendapatkan ridho Tuhan. Wa da'bu sholihina, dan merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Wal muradu bi qiyamil laili, yang dimaksud dengan qiyamul lail adalah fi'lul ibadati fihi, mengerjakan ibadah pada waktu malam tersebut, bisolatin, dengan sholat, au ghairiha, atau lain-lainnya. Kama dzakarahu Shawi fi tafsirihi qaulihi ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Shawi di dalam tafsirnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammilu qumil lail. Hei orang-orang yang berselimut, bangunlah malam. Faqala, Imam Shawi mengatakan, al makna kum lissolati wal ibadati, maksudnya adalah bangun untuk sholat dan ibadah. Nah, ini termasuk kebiasaan para murid, para ahli tasawuf, para salik, pelaku. Ada istilah salik gitu ya. Salik, salaka yasluku, salik itu adalah pelaku tasawuf ya. Berjalan, salaka itu kan yasluku kan berjalan. Nah, itu fa'ilnya pelakunya salik. Kok ada istilah salik itu apa tasawuf? Adalah pelaku tasawuf ya. Salik, murid maksudnya ya. Orang yang berproses menuju makrifat hakikat. Ya, itu termasuk penjenengan nih, walaupun mungkin belum masuk thariqah, tapi
sudah merupakan orang salik ya, menuju tasawuf. Nah, kebiasaan yang kedua yang perlu kita biasakan adalah qiyamul lail. Nah, qiyamul lail itu manfaatnya apa? Di sini bisa menghilangkan tipu daya syaitan. Insya Allah orang yang rajin sholat malam itu memiliki benteng yang lebih kuat dari godaan setan. Orang yang biasa bangun malam, insya Allah untuk pergi jamaah subuh lebih ringan. Untuk pergi jamaah duhur, asar, maghrib, apalagi isya lebih ringan. Karena apa? Mudhibu kaidis syaiton. Ahli tahajud itu, ahli qiyamul lail itu menghilangkan tipu daya syaitan. Mboten kuat. Setane cara anu kok mboten kiat karena sudah punya benteng. Wa nahin al ismi, mencegah dari dosa. Karena dekat dengan Allah, insya Allah dijaga oleh Allah. Wa dafi'ud da'i anil jasad, menolak penyakit dari badan. Karena rajin berdoa, sholat hajat, kemudian dia oleh Allah tidak diberi ujian sakit. Nah, sehat terus. Wa mardorrobi wa da'bus sholihin. Kemudian ini adalah kebiasaan para orang-orang sholihin. Jadi penjenengan kan ihdinas siratal mustaqim itu sekitar 17 kali paling sedikit, karena sholat itu 17 rakaat. Nah, ihdinas siratal mustaqim itu apa? Mustaqim itu apa? Alladzina ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, jalannya orang yang engkau beri nikmat. Jalannya siapa? Para nabi dan orang-orang soleh. Nek panjenengan ndonga ngoten berarti jalannya orang soleh itu harus kita ikuti napa? Salat malam. Salat malam ini ya. Wa muradu bi qiyamil lail fi'lul ibadati fi salat. Jadi maksudnya tidak hanya salat malam, boleh baca Quran, boleh mengkaji tafsir, boleh tadarusan, boleh belajar Iqra, boleh belajar Umi. Nah, terus nek panjang dari seket maos malam itu lebih mengena, waktunya sepi. Baca Quran, sholat itu namanya qiyamul lail. Banyak orang qiyamul lail saat ini, insya Allah, karena apa? Lihat bola Liga Eropa. Itu juga sama-sama melek bengi tapi tidak kategori qiyamul lail. Panjenengan tingali mungkin. Jenengan jam ngeten nggih, jam sekali napa jam pinten kula mboten tau ndelok ya. Napa jam 11 nggih. Jenengan lihat jadwal, jenengan keliling mengkira napa tempat minum kafe-kafe ini kok penuh lari-lari nem. Nggih. Ningali bola karena diperbesar. Nah, itu sama-sama melek tapi itu bukan kategori qiyamul lail. Qiyamul lail niku nggih salat, ngaji nggih. Boleh ndelok bola tapi bar niku terus salat malam nggih, mboten napa-napa nggih. Jadi terus gue mengecap bocah ndelok bola tok ki ahli neraka, mboten ngoten ya. Lah siapa tahu habis ndelok bola wong kiai-kiai senenge nggih bola lho ya. Kiai-kiai ndelok bola bar bola terus salat tahajud, maca Quran. Ngoten niku dadi imbang ngoten lho nggih, tidak hanya ndelok bola tok. Nah, kama dzakarahu sawi fi tasri ya ayyuhal muhi, orang yang berselimut bangunlah malam. Jadi untuk sholat dan ibadah. Qala Habib Abdullah Al-Haddad fi nasaihihi. Habib Abdullah Al-Haddad berkata di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, wa'lam anna qiyamal laili min asqali shay'in 'ala nafsi. Ketahuilah bahwasanya qiyamul lail itu termasuk perkara yang paling berat musuhnya nafsu. Wala siyama ba'dan namun, apalagi setelah tidur. Wa innama yasiru khafifan bil iqtiyadi, pastinya akan menjadi ringan kalau itu dibiasakan, wal mudamati, dan diistiqomahkan, wasabri alal masaqqati, sabar atas rasa berat, wal mujahadati fi awal amri, bersungguh-sungguh pada awalnya. Suma ba'dalika yan fatihu babul unsi, setelah merasa berat kemudian sabar dengan keberatan itu, terus kemudian membiasakan, maka akan terbuka babul unsi,
pintu-pintu rasa senang. Billahi ta'ala kepada Allah, wa halawatil munajati manisnya bermunajat lahu kepada Allah, wa ladzatil khalwati bihi azza wa jalla nikmatnya ibadah kepada Allah azza wa jalla, wa intalika la yasba'ul insanu minal qiyami fadlan an yastaqilahu aw yaksula anhu. Nah, tatkala sudah terjadi seperti itu, maka manusia itu tidak merasa puas kalau dia itu tidak qiyamul lail, apalagi merasa berat atau males darinya. Kama waqa'a dzalika lisolihina min ibadillahi, sebagaimana terjadi orang-orang soleh dari hamba Allah, hatta qala, sehingga mereka berkata, qailuhum in kana lujarti fi misli ma nahnu fi billail annahum la fi aisin thayyibin. Berkata mereka, seandainya ahli surga itu seperti apa yang kami rasakan ini pada waktu malam, sesungguhnya mereka benar-benar pada kehidupan yang baik. Wa qala akharu mundu arba'ina sanatan ma ghammani sayun illa tulu'al fajri. Niki orang soleh yang lain berkata, selama 40 tahun ini tidak ada sesuatu perkara yang menyusahkanku kecuali terbitnya fajar. Nah niki lho nggih, dadi salat malam niku kalau belum terbiasa berat nggih, berat nggih. Tapi nanti insya Allah kalau sudah biasa 2 minggu mungkin nggih, setunggal dinten 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 2 minggu. Setelah 2 minggu insya Allah radi enteng nggih. Tanpa kita itu dibangunkan istri kita atau suami kita jujuk gregah. Jadi apa itu otomatis gregah. Jadi enteng. Nah, kalau sudah dibiasakan gitu, karena ini kebiasaan orang soleh, maka akan timbul rasa senang. Nah, empun seneng iku nggih akan menikmati nikmatnya, manisnya munajat, meminta kepada Allah, kemudian nikmatnya beribadah kepada Allah. Sehingga yang namanya sholat tahajud itu, sholat malam itu, tasbih ataupun hajat itu tidak menjadi berat, tidak menjadi malas. Mungkin jenengan misalnya berhenti malih, mulai ini wabot malih, makanya dipaksa. Nanti ada di sini keterangan insya Allah, kalaupun tidak banyak waktu, sekedar 1 rakaat witir niku nggih minimal niku nggih ada nanti nggih. Jadi orang-orang soleh itu sampai ngoten, karena saking menikmatinya nih. Saya belum pernah merasakan ini ya. Jadi sampai beliau itu karena saking menikmati malamnya, mereka susah kalau terbit matahari. Jadi siang itu mereka susah. Kenapa? Waktu malam tuh mereka sholat dan ibadah dan merasakan dekat dengan Allah. Nah ini orang soleh, dan saya belum bisa merasakan seperti itu. Ya, nek panjenengan monggo sampun ngeten nggih. Enten sing ngoten niku nggih. Dadi nek wengi niku padha melekan terus nggih bar ngisak tilem mengke jam 12 bangun, terus sholat, terus napa niku maca Quran nggih. Kemudian ibadah yang lainnya nggih. Nah ini orang-orang soleh seperti ini nggih. Itu dulu nggih. Ada yang ingin mendalami kaitannya dengan apa itu amalan orang-orang soleh untuk memanfaatkan hidup di malam hari. Jadi ini kita situasi seperti ini, ada sepak bola itu ambil hikmahnya saja. Jadi jangan kita apa itu tidak bisa memanfaatkan timing itu. Jadi ada sepak bola, kalau keluar sama teman-temannya cerita mambengi gole mana lawan mana, itu asik sekali. Nah, kita itu juga tidak apa-apa terpengaruh seperti itu. Maka kita juga sebelum nonton bola atau sesudah nonton bola itu dilanjutkan dengan sholat qiyamul lail. Sholat paling sedikit adalah 1 rakaat. Jadi sholat witir. Jadi itu juga boleh.
Sholat sunat 2 rakaat juga boleh seperti itu. Nah, ini dengan demikian kita itu tidak tertinggal oleh kegiatan sosial di masyarakat. Orang kadang-kadang itu ada rasa gengsi. Enek nonton bola, cerita bola sing kegulan seperti apa. Kemarin siapa itu yang kaptennya pingsan itu? Erikson. Orang ngerti lah, ini akhirnya dikucilkan. Nah, ini kita nggak apa-apa seperti itu. Lalu kita manfaatkan untuk ini kesempatan untuk latihan bangun. Dari sini maka apa yang kita ambil pelajarannya adalah salah satu tanda orang yang beriman itu adalah sabar li hukmi. Jadi sabar melaksanakan ketentuan. Jadi kita seperti yang beberapa saat yang kemarin kita sampaikan, jadi sabar li hukmi itu umpamane kita ini puasa, urung waktu ini buka terus kini ini luwe ini kaya apa ya kita ndak bisa untuk buka. Itu membuktikan bahwa kalau kita nunggu sampai maghrib berarti kita orang iman. Jadi tandanya iman ini seperti itu, termasuk dalam hal ini kita memanfaatkan ada dorongan untuk anjuran untuk melakukan qiyamul lail, kita sabar untuk melakukannya. Insya Allah itu kita akan tergolong orang yang mukmin. Jadi salah satu tanda orang mukmin adalah orang yang sabar dalam melaksanakan ketentuan. Ketentuannya ya seperti itu. Nah, ini yang penting bagi kita, maka usahakan kita bersama-sama. Dengan demikian apa yang ada di masyarakat itu kita bisa ambil pelajaran, ambil dorongan, motivasi untuk amal soleh. Kira-kira seperti itu. Ada yang ingin mendalami? Sebab nanti kalau ini sifatnya praktis, jadi untuk apa itu jenenge ngarang. Nikmate qiyamul lail terus mbujuki dosane dobel. Ini betul-betul sifatnya adalah sangat individual betul. Jadi tidak bisa orang bercerita tentang kenikmatan lalu orang sing ngrungokne mau lalu memfutnat wah nikmatnya qiyamul lail seperti ini, kata seperti itu tidak bisa. Jadi nanti kita akan jadi orang yang berbohong. Jadi memang sendiri menikmati sendiri karena kita dengan Allah. Mungkin seperti itu, Pak Amar sudah tambah atau cukup? Mas Nisa, sedikit gitu. Wa qala akharu ahli sholihin, orang sholihin berkata yang lain lagi, ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang ahlul qiyamul lail pada malam-malamnya itu lebih menikmati daripada orang yang ahli permainan di dalam permainan mereka. Jadi orang yang qiyamul lail itu merasa lebih nikmat daripada orang yang suka melihat bola saja. Ini jelas. Ini. Kalau lihat bola itu mungkin kesenangan sesaat, sebenarnya enten gol, tapi batinnya tetap gersang, insya Allah. Tapi kalau ahlul lail tetap itu terasa sampai siang, jadi sampai kesehariannya. Jadi kalau tidak bangun malam itu luar biasa. Wa qala akhar, orang saleh lagi lain berkata, laula qiyamul laili wa mulaqatul ikhwani fillahi ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Ya. Ini perkataan orang-orang sholihin yang derajat kita belum ini. Seandainya tidak ada qiyamul lail dan bertemunya persaudaraan karena Allah, maka saya tidak senang kekal di dunia ini, mending mati. Jadi orang-orang sholihin itu seandainya, jadi yang kesenangan mereka itu qiyamul lail, liyane mboten enten. Qiyamul lail dan persaudaraan dengan sesama muslim, sama-sama dakwah ngoten niku mungkin, nggih. Wa akhbaruhum fi dzaka siratun masyhuratun, khobar-khobar cerita-cerita tentang orang sholihin itu tentang qiyamul lail itu banyak masyhur. Wa qad shalla khalaiku minhum al-fajr biwudu'il isya'i radhiyallahu anhum. Ada orang soleh itu yang sholat subuh itu dengan wudunya isya, luar biasa. Terus sholat isya ngeten iki, terus dia itu mendirikan malam lail terus nggih, ngaji nggih, sholat nggih, ngapalne Quran, kajian tafsir, sholat subuh niku lho
pakai wudunya Isya sampai mboten batal. Niku orang-orang soleh dulu itu ya kayak Imam Syafi'i, Imam Nawawi, kenapa kok produktif sekali ulama kitabnya sampai dipakai sekarang nggih. Pengarang kitab Fathul Qorib ngoten. Kenapa? Oh mereka itu benar-benar luar biasa. Nek kita nirune nggih wabot nggih. Jadi mungkin dia cuma tidur sebentar sholat Isya atau mungkin tidurnya nggih pripun nggih ngoten niku. Ya tidurnya bersama. Karena lupa. Ana lupa nggih karena nikmatnya nggih. Jadi ngeten iki nyisaan niku subuh niku pakai wudu Isya karena ndak batal. Dia tidak tidur. Kalaupun tidur mungkin sambil duduk mungkin. Ya, Nah, wudu lagi. wudu lagi kalau gitu ya biasanya. Tapi mboten batal sejatosnya. Tapi mereka betul-betul ndak tidur malam itu. Nggih. Niku tidak hanya ulama, teng pondok-pondok niku santri-santri ngoten niku kathah. Nggih. Tapi nek santri mengke bar subuh turu sampai dhuwur. Mboten ngoten niku nek ulama niku mboten ngoten niku nggih. Paling mengke habis subuh zikir terus kemudian mereka tidur qalilullah setengah 11 itu sampai dhuwur ngoten niku. Ulama gitu nggih, mboten kok kaya santri terus di sahur balas dendam mboten seperti itu nggih. Ulaikal ladzina hadallahu wa bihudahu muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang mendapat utusan Allah dan dengan petunjuk para sholihin itu kamu patuh. Fa'alaika rahimakallahu biqiyamil lail. Maka harusnya bagimu ya untuk qiyamul lail wabil muhafadzati alaihi, memelihara untuk senantiasa qiyamul lail nggih. Wabil istiksari minhu, memperbanyak qiyamul lail, wa kun min ibadir rahman, dan jadilah ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, orang-orang bodoh ketika berbicara mereka menjawab salam. Balanya yubayyituna rabbihim sujada wa qiyamah, mereka menghabiskan malam mereka dengan sujud dan berdiri bersama Tuhan mereka. Wattasib bi baqiyati ausafihim, hendaklah kamu itu mempunyai sifat seperti semua sifat mereka allati wasawahumullahu biya, yang telah Allah sifatkan padanya fi hadil ayati, ada ayat ini ila akhiriha, sampai akhirnya. Nah ini ya. Wa in ajasta anil kasiri minal qiyami bil laili, jika kamu tidak mampu qiyamul lail secara banyak, fala ta'jiz anil qalil, maka jangan sampai tidak mampu untuk sekedar sedikitnya. Nah, ini lagi terus apa itu, kalau kita tidak mampu untuk seperti mereka habis Isya itu sampai subuh itu qiyamul lail, sholat, baca Quran, mengkaji dan mengaji, maka cukuplah minimal bagi kita itu sholat witir 1 rakaat. Makanya kados Wahmudin ini karena punya tanggungan napa niku toreko, insya Allah malam mesti bangun niku. Saya karena punya tanggungan toreko, terpaksa dan tidak terpaksa harus bangun, walaupun jam 4 itu baru melaksanakan. Jadi sejak di pondok saya itu tidak bangun malam jam 2 itu mboten tahu kalau akhir-akhir mau waktu sahur itu. Jadi tidak masalah panjenengan bangun jam setengah 4, jam 4. Sing penting mboten sampai dhuwur. Panjenengan kan jam 4 misalnya. Sekarang tuh subuh jam 4.20 menit itu kita itu bisa sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, kemudian sholat witir 1 rakaat. Sempat niku kali itu. Tidak, kalau kita itu tidak sanggup untuk lama-lama, cukup jam 4 atau setengah 4 niku mohon bangun. Dan dibiasakan. Kula ngajak panjenengan dan saya sendiri. Terus ngoten niku. Cukup mungkin niku. Nggih, niki enten malih sing badhe mendalami ini intinya sama Mas Yan. Kita bagaimana membiasakan untuk melakukan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu memang dipaksa. Terus yang kedua ya kita berupaya. Jadi kalau apa itu nunggu
kita kebuka atine yo lama. Tapi kita memang harus paksa. Bagaimana cara? Salah satu di antaranya ikhtiare HP ini dikei alarm. Rahmat Allah harus disambut. Iya. Jadi kita ini memang ngambil, jadi jangan menunggu, ndak ada. Jadi seluruhnya itu karena upaya. Jadi kewajiban kita itu adalah untuk melakukan ikhtiar. Jadi kalau kita tidak bisa ikhtiar, itu ya kita sama saja. Kita mendengar pengajian di mana-mana kita sudah tahu nikmatnya, bagaimana keutamaannya, qiyamul lail dan sebagainya itu kita tahu semua. Dan kita juga kepingin. Tapi kadangkala kita ini terhenti pada posisi kepingin. Jadi lek ngaji kebuka atine ngeten iki ngono, aku sajen ya pengin qiyamul lail ngono. Tapi kersane ngalah ngono ya ngibadah sing tak lakoni sing ibadah sing liyane apa nyenengne bojone. Lha kuwi yo ibadah lho nggih. Lek mboten niku dosa lho niku nggih. Pahalanya juga besar itu. Jadi ndak main-main juga itu. Lah sing dipilih sing niku. Lah niki itu juga guyonan juga tidak, tetapi kadangkala orang seperti ini. Maka dengan demikian tidak ada upaya, kita mesti harus upayakan. Dan itu terus dilatih. Dan nanti akan merasakan aras-arasen itu hilang sendirinya. Jadi umpamane tangi kok cegah diwudoni. Bari wudu salat itu sak rakaat, nanti kok rakaat yang kedua itu baru menikmat. Setane hilang. Tapi kalau nanti itu hatinya ditutup, ya kita ngantuk lagi. Jadi seluruhnya itu bergantung kepada dirinya sendiri. Jadi di dirinya sendiri itu merasakan seperti itu. Jadi ikhtiarnya pakai itu. Pakai alarm. Lalae alarm ora enek piye ngingu pitik. Alarm tidur lagi. Ngingu pitik-pitik itu tiap jam bangun. Betul itu. Jadi dengan demikian itu tuh pitik dikurungi nih sandinge kamar. Mesti keluruk gitu. Ya seperti begitu itu menikmati dan nanti akan menemukan dirinya sendiri. Jadi nanti seperti tadi dikatakan akan merasakan nikmatnya ibadah itu dari pengalaman. Jadi tidak bisa cerita orang lalu kita ikut-ikut, tidak bisa. Jadi kita akan menemukan sendiri nikmatnya seperti apa. Kadang-kala nikmatnya ya ketemu keren duwe alarm, duwe HP, duwe jam beker atau duwe pitik, itu menikmati duwe manuk kugeruk. Itu kugeruk itu juga setiap jam. Iya. Saya itu di belakang itu ada kugeruk, ada ayam jago bekisar itu, ada kutut. Itu bunyi. Jadi menikmati. Lah turune ning sandinge pitik. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini pengalaman hidup, tidak bisa kita cerita. Jadi tidak penting cerita itu, tetapi ini di amal soleh. Barangkali itu mungkin ada yang ingin menambah. Kalau tidak ada kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di